Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh dapat beribadah kembali pada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap mengucap syukur. Mungkin hari-hari ini kita terus beribadah online, tapi kita harus punya gairah untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh kembali beribadah ya Bapak. Dan saat ini kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami lepaskan berkat damai sejahtera bagi bangsa Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Ada berkat keselamatan bagi Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan terus curahkan Roh Kudus bagi bangsa kami ya Bapa. Biar setiap mulut mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Airnya, udaranya, tanahnya, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa pemimpin bangsa kami Tuhan, pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan mencurahkan roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan membawa bangsa ini Tuhan maju lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kami juga serahkan pemimpin rohani kami Bapak Niko dan keempat wakilnya, Bapak Yongki dan kedua wakilnya, Gembala kami Eyong di tempat ini Tuhan, Bapak Abraham. Biar terus Tuhan memberikan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Gembala kami di tempat ini Pak Abraham, Ibu Debbie dan keluarga besar Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi setiap gembala di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan pemimpin rohani ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh memimpin gereja-Mu dengan takut akan Tuhan, lebih lagi membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat Tuhan tolong ya Bapa. Apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini, kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami, perisai kami, hanya kepadamu Tuhan kami percaya Tuhan. Biar Kau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Biar kami terus berdoa, berseru hanya kepadamu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu.
Shalom, selamat pagi saudara, kekasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, Epicenter of Mercy. Minggu tanggal 27 Februari ini kita masih diizinkan untuk tetap beribadah sekalipun secara virtual online. Saya berdoa pandemi akan segera berlalu, pandemi boleh kurvanya mulai menurun, sehingga kerinduan kita setiap orang percaya untuk ada dalam pertemuan tatap muka, dalam ibadah setiap minggu maupun kul yang ada menjadi pertemuan yang penuh dengan sukacita. Pagi ini kita percaya ada pesan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan yang senantiasa baru atas kita di tengah masalah pergumulan yang kita hadapi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman, perenungan firman, mari tundukkan kepala kita berdoa, siapkan tubuh dan jiwa serta roh kita untuk betul-betul dibentuk dan diajar oleh Tuhan.
Anda tidak menonton ibadah, tetapi Anda adalah bagian daripada ibadah. Persiapkan juga persembahan yang terbaik, biar kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Bahkan kita diberikan kesempatan buat yang tergerak untuk memberikan persembahan sulung. Tuhan akan menerima dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih dan penghormatan kami yang tertinggi di hadapan-Mu. Sekalipun situasi pandemi belum selesai dan belum surut, dan kami dimampukan untuk tetap beribadah sekalipun secara online. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami buka untuk kami boleh ditegur, kami dibentuk, bahkan kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami rindu mendapatkan jawaban. Pagi ini kami rindu mendapatkan perubahan. Pagi ini kami rindu mendapatkan pengertian. Dan pagi ini kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Urapi kami semuanya, dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, bahkan yang sakit pun pagi ini Engkau tengok dan Engkau ulurkan tangan-Mu sehingga kesembuhan menjadi milik kami yang mengalami sakit. Kuatkan yang lemah, berikan kami kemampuan untuk tetap bersabar dan melihat cara Allah menolong kami, yaitu cara yang Engkau buat seturut dengan kehendak-Mu dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Wifi yang kami pakai biarlah berjalan dengan baik ya Tuhan, hingga akhir ibadah ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami siapkan telinga, hati, dan pikiran kami untuk benih firman itu boleh tertabur di hati kami yang subur, tentunya biar bertumbuh dan berbuah yang nampak atas kami, bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 20 yang berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh, beyond, overflow, lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya berdoa firman ini hidup atas hidup kita, hidup atas keluarga kita, hidup atas pekerjaan kita, dan dihidupi oleh anak-anak kita. Suami kita berhasil, istri-istri menjadi lebih kokoh di dalam Tuhan, anak-anak semakin smart dan tajam untuk mengambil langkah dalam mencapai cita-cita. Pelayanan kita diberikan ketajaman yang luar biasa. Firman ini menjadi penggenapan janji Tuhan atas pergumulan kita selama ini. Nah, Ibu Bapak, Saudaraku Jemaat Epicenter of Mercy yang saya kasihi, renungan daripada khotbah pagi ini adalah indahnya hidup di dalam Kristus. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Saya mau katakan indah sekalipun keadaan yang kita hadapi terjadi yang seperti tidak kita inginkan. Saya katakan hidup mengikut Kristus itu indah, walau situasi yang kita hadapi sekarang pergumulan dan masalah. Saya katakan hidup mengikut Kristus itu indah, sekalipun silih berganti, cobaan, masalah, air mata seolah-olah tidak pernah berhenti atas kita. Tapi sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan, Anda yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, dengar baik. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang indah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Serukan haleluya. Kenapa indah? Kenapa kita penuh dengan sukacita dalam Kristus? Yang pertama saya buktikan saudaraku, ada firman Tuhan yang luar biasa. Ini adalah komunikasi antara murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Ketika Tuhan
sedang dalam pengajarannya. Dan kepada Petrus, Tuhan berbicara dalam Matius pasal 16 ayat 19. Ini bukti bahwa hidup dalam Kristus indah. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara bayangkan, key of heaven. Kunci kerajaan surga diberikan atas kita. Berarti perkataan kita penuh dengan kuasa. Tindakan kita di dalam Kristus ada kuasa. Iman yang kita berikan, iman yang kita tunjukkan, iman yang kita lakukan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan membawa dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena surga mengikat apa yang kita ikat. Surga melepas apa yang kita lepas. Dengan kata lain, indahnya mengikut Kristus yang pertama ada kunci kerajaan surga yang diberikan atas kita. Saya mau katakan buat siapapun Anda yang sedang ibadah online, Anda punya kuasa dan memegang kunci surga. Yang setuju katakan haleluya. Jangan main-main lagi dengan perkataan kita yaitu perkataan yang sia-sia. Jangan ada ungkapan, ucapan, perkataan yang sia-sia. Sebab apa yang kita perkatakan itu mengikat. Dan tentu kuasa Tuhan juga ada atas hidup kita. Yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa kita berani berkata hidup di dalam Kristus adalah hidup yang indah? Yang kedua berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saya ulangi sekali lagi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yaitu Yesus sendiri jalan, Yesus sendiri adalah kebenaran, dan Yesus sendiri adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada orang bertanya kepada saya, "Pak, bukankah semua agama sama? Tujuannya hanya menyembah Tuhan." Betul, tetapi untuk menuju pada keselamatan, jalan yang hidup, kebenaran hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Firman ini diberikan buat orang-orang yang percaya. Karena Alkitab berkata, barang siapa percaya akan diselamatkan. Barang siapa percaya dan dibaptis pun diselamatkan. Dengan kata lain, kalau kita tidak percaya kepada Kristus, karya keselamatannya pun tidak turun atas kita. Jadi kenapa? Hidup mengikut Kristus, hidup yang indah, hidup yang luar biasa, hidup yang penuh dengan ucapan syukur sekalipun dalam tekanan, hidup yang mengucap syukur meskipun dalam pergumulan, hidup yang terus bersuka cita sekalipun ada dalam tantangan. Saya mau katakan ada kunci yang kedua, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan yang pasti untuk kita sampai kepada Bapa. Suatu acara perkabungan, keluarga salah satu daripada almarhum bertanya, "Pak, kalau orang Kristen setelah meninggal bagaimana?" Saya mau katakan buat mereka, kematian adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Sebab kebangkitan kita nanti itu adalah jalan menuju kepada kekekalan yang datang kepada Bapa ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan. Yang paham sampai di sini katakan amin. Katakan haleluya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini jangan lepaskan imanmu. Di tengah-tengah tekanan pandemi, kesulitan yang ada, jangan pernah engkau bimbang akan Tuhan Allahmu. Di tengah-tengah masalah yang mungkin silih berganti menimpa kita, saya mau katakan buat saudara, tetap berdiri kokoh di dalam iman pengharapan Tuhan. Mungkin kita seolah-olah berselancar di atas badai persoalan, tetapi ingat,
ayat firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu untuk dipegang dengan tangan Tuhan dan dibawa Tuhan kepada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara menyadari hari ini 2 poin mengajarkan kita hidup di dalam Kristus, hidup yang indah. Karena hidup di dalam Kristus ada jaminan berjumpa dengan Bapa. Haleluya. Setuju sama dengan saya kalau Anda menyadari ada satu pewahyuan buat kita. Ayo kekristenan kita sungguh-sungguh. Ayo kesempatan yang ada jangan digunakan dengan kesia-siaan, tetapi datang kepada Tuhan dengan rasa hormat, ucapan syukur, penghormatan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Karena kita masih diberikan kesempatan. Karena banyak orang tidak lagi punya kesempatan, bahkan tidak mampu meraih kesempatan itu karena fisik, karena keadaan, karena situasi, dan karena banyak sekali hal. Tapi kalau kita diberikan kesempatan, layaknya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, bagaimana Pak hidup di dalam Kristus? Adalah hidup yang indah, hidup yang penuh ucapan syukur. Alasan yang ketiga apa? Yang ketiga, mari saya bacakan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10b. Demikian firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka adalah Anda dan saya dan kita semua orang percaya, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata kelimpahan, memang ukurannya bukan hanya materi, tapi kita dimampukan menikmati sukacita, kita dimampukan menikmati setiap pemberian Tuhan, kita dimampukan mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dengan kelimpahan yang ada pun kita juga mengucap syukur, sebab kita menyadari segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita kelola sampai hari ini, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi kunci yang ketiga, kenapa hidup mengikut Kristus, hidup yang indah, hidup yang luar biasa? Karena yang ketiga, ada jaminan hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Amin. Kalau kita menyadari hidup berkelimpahan daripada Tuhan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, sebab kita sadar semua yang kita dapatkan berasal daripada Tuhan. Barang siapa memberi, kepadanya akan diberi. Barang siapa memberikan minum, kepadanya akan diberikan kepuasan. Saya pengen lihat siapa tangan-tangan yang ingin diberkati Tuhan berkelimpahan. Kalau saudara mengangkat tangan bilang begini, saya mau mengaminkan dan melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak zamannya lagi kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan yang berlebihan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keluarga kita menurut kekayaan, tapi untuk kemuliaan Tuhan Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dahsyat Allah kita bukan hanya jaminan, bukan hanya kunci kerajaan surga, tetapi kunci yang ketiga apa? Berkemenangan. Makanya saudara lihat, berbeda orang Kristen dengan orang yang belum mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang dia simpan bukan keluhan, yang dia simpan bukan kekhawatiran semata, yang dia simpan bukan keraguan atau takut melangkah, tetapi yang disimpan dan dikeluarkan atas perkataan, perbuatan, tingkah lakunya adalah ucapan syukur. Sebab kemenangan itu di pihak kita, karena Allah mendesain kita untuk menjadi pemenang dan hidup berkelimpahan. Yang setuju katakan amin.
Yang di rumah opa, oma, tante, kakak, adik, suami, istri, bilang kanan kirimu, jangan pernah berputus asa. Tuhan sedang merenda masa depan kita. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan kita. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang belum pernah kita nikmati. Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita punya paradigma yang baru untuk mengerti indahnya hidup di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara ini kasih Tuhan. Wow, ini luar biasa janji Tuhan. Ini luar biasa janji Tuhan. Yang keempat, saya ambilkan surat penggembalaan Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Roma. Dan perhatikan baik-baik Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab aku yakin, Rasul Paulus buat jemaat di Roma, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang menakutkan kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata kok, di dalam maut ada kasih Tuhan, di dalam hidup ada kasih Tuhan, di dalam tekanan ataupun sesuatu yang menakutkan kita ada Tuhan. Malaikat-malaikat pun tidak bisa menakut-nakuti kita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Penguasa, pemerintah, kuasa yang ada di atas bumi maupun yang di bawah bumi tidak pernah memisahkan kasih Allah atas kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi yang keempat, kalau boleh saya simpulkan ayat yang luar biasa ini, kenapa hidup mengikut Kristus itu indah? Karena hidup di dalam Kristus kita dimampukan memiliki kasih yang tidak terputus. Saya ulangi sekali lagi, kita dimampukan memiliki kasih yang tidak terputus. Bukan karena penderitaanmu seolah-olah Tuhan tidak mengasihi engkau, bukan karena kesulitanmu seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau. Tidak, semua ada proses. Tapi yang pasti, kasih Allah itu adalah kasih yang agape, kasih yang tidak turun naik, tidak, tapi kasih yang begitu dinamis, yang bisa memampukan kita untuk melihat karya Allah yang luar biasa atas hidup kita. Kalau saya menceritakan kasih Allah atas saya, atas keluarga kami, tidak akan pernah ada putus-putusnya. Setiap hari selalu baru. Setiap pagi penyediaan Allah dengan kasihnya luar biasa. Setiap saat, setiap kami menemui kesulitan, kami berseru kepada Tuhan. Pergumulan yang silih berganti terus menimpa saya dan keluarga, baik sisi finance, pelayanan, dan segala macam rupanya. Tapi kasih Allah yang memberikan saya dan keluarga kekuatan, kemampuan untuk tetap berdiri melangkah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Kalau saya sebagai gembala disertai Tuhan, saya berdoa setiap Anda, keluarga Epicenter of Mercy, tidak ada yang berjalan sendirian. Tidak ada yang dijadikan yatim piatu oleh Tuhan. Sekalipun secara fisik kita jarang bertemu karena dibatasi dengan keadaan dan protokol kesehatan, tapi percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang keempat. Tapi ada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Kenapa hidup mengikut Kristus? Itu hidup yang indah, hidup yang luar biasa, hidup yang penuh dengan ungkapan dan ucapan syukur. Haleluya. Saudara pasti tidak sabar. Apa sih Pak kunci yang kelima? Untuk boleh kita mendeklar hidup di dalam Kristus adalah hidup yang indah. Dan saya rindu saudaraku,
Anda hari-hari ini firman ini hidup dan Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan paradigma kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan cara pikir kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita tidak sembarangan memutuskan sesuatu, tetapi semua didasari dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yang kelima, saya bacakan Efesus 5 ayat yang ke-27. Efesus 5:27 berkata demikian, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tuhan tidak hanya menyertai kita ketika kita dalam kesulitan. Tuhan tidak hanya menyertai kita ketika kita dalam pergumulan. Tuhan tidak hanya menyembuhkan kita ketika kita sakit, tetapi untuk selama-lamanya Tuhan membuat kita, menyertai kita, supaya di hadapannya nanti saudara dan saya tidak ditemukan bercela, tidak berkerut atau serupa. Artinya kita ini fresh, kita ini sehat, kita ini mengalami sesuatu yang baru. Seolah-olah tubuh kita direcycle kembali menjadi organ tubuh yang normal kembali, yang sempurna kembali di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, poin yang kelima adalah hidup di dalam Kristus adalah hidup yang indah. Karena hidup di dalam Kristus adalah hidup yang tanpa cacat di hadapannya. Haleluya. Amin. Ini janji yang pasti digenapi ketika kita hidupi firman itu. Ini janji yang tidak saya ajarkan saudara untuk bimbang, tidak. Saya mau katakan apapun yang dikatakan Alkitab ketika Anda hidupi, yakinlah bahwa firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan digenapi dan firman itu akan bekerja atas kita, dan firman itu akan memberikan kemerdekaan buat kita serta kemenangan yang luar biasa atas kita. Mungkin ayat-ayat yang saya sampaikan sering saudara baca, sering saudara renungkan, tapi kita tidak menghidupinya dan belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pagi ini saya dorong setiap kita, hidupi firman-firman itu, doakan supaya kita mampu melakukan firman itu, dan saya dorong saudara punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami anugerah, cinta kasih, pertolongan, pengharapan, sukacita yang datang daripada Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Saya harap pagi ini menjadi pagi yang menjadi jawaban atas pergumulan kita, atas masalah kita, atas situasi kita yang mungkin tidak baik. Karena ada keindahan-keindahan yang luar biasa yang dunia tidak bisa janjikan, tetapi Kristus bisa berikan. Bukan hanya berjanji, tetapi digenapi. Bukan hanya digenapi, tetapi terus berlaku dan berlaku sampai kapanpun juga. Sebab orang yang setia dan percaya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan, semangat dengan gairah yang baru, semangat dengan sukacita untuk menyongsong kebenaran dan menyongsong hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sukacita dalam Tuhan, raih kemenangan epicenter of mercy. Hari kemarin adalah pembelajaran untuk kita melangkah hari ini, dan hari esok kita raih kemenangan yang Tuhan janjikan. Kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita hampiri tahtanya, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Minggu ibadah online ini telah Engkau sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah waktu yang tepat untuk terus kami diperbaharui paradigma kami, supaya kami mengerti pola pikir, cara bertindak Tuhan yang Engkau sampaikan melalui sabda firman.
Biarlah setiap kami mengaminkan dan kami minta dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, Engkau lihat setiap jemaat-Mu yang ikut ibadah online. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Karena kami sadar apa yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya hari ini adalah buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan.
anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberi. Saatnya kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita. Saudara, meski sukacita membawa persembahan di hadapan Tuhan, sebab kalau kita dimampukan membawa persembahan, berarti masih ada berkat, ada penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Dan kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Setelah doa persembahan, saya akan tutup dengan doa berkat, biar kita memperoleh kesempurnaan dalam ibadah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat persembahan kami ke hadapan-Mu dengan ungkapan dan ucapan syukur terima kasih buat berkat, penyertaan, perlindungan, dan campur tangan-Mu. Kami menyadari segala sesuatunya berasal daripada Tuhan, dan kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini persembahan kami, Tuhan. Persembahan persepuluhan, ada persembahan sulung, diakonia, misi, dan persembahan umum. Kami bawa dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Biarlah Engkau terima sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Saudaraku, buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu dan keluarga besarmu. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil sebab kasih karunia. Pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.